Shalom sahabat cuara bersama New Life. Kembali lagi di podcast kita setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan di podcast malam ini kami pengen ngajak nih pertama-tama sahabat cuara bersama New Life untuk jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya, supaya nanti kalau ada video-video baru, sahabat cuara bersama New Life adalah orang yang pertama mendapat notifikasi. Dan seperti biasanya ini, ya ada satu narasumber yang setia menemani kita, yang akan menjawab semua keresahan kita dan segala pertanyaan-pertanyaan kita. Ya kita serahkan bebannya ke dia ya. Malam ini aku ditemani oleh Kak Dita. Apa kabar Kak Dita? Kabarnya baik-baik, puji Tuhan. Luar biasa ya Kak Dita. Selalu ya? dong, luar biasa, dahsyat, mantap, yes. Kak Dit, ya malam ini nih ada satu tema nih yang cukup meresahkan mengenai oversharing. Oversharing itu fenomena yang dimana kan sekarang kan zamannya orang tuh kalau misalnya dikit-dikit tuh di-sharing di medsos gitu ya. Lagi pacaran gitu di-sharing di medsos gitu ya kan. Ini sih amit-amit ya, tapi kan belakangan ada juga yang sharing dia lagi bunuh diri pun. Aduh, bundir, sorry nanti di gitu ya. Itu juga di-sharing di medsosnya. Terus tapi mungkin ada beberapa yang akibat dari sharing ini viral berdampak positif bagi case-nya dia gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Dita nih, fenomena oversharing ini sebenarnya apa sih dampaknya untuk kita gitu ya? Especially kalau misalnya nih lagi yang punya kita ini kan sekarang lagi keterikatannya sama namanya medsos ya. Sosial media, benar ya. Kalau dikit-dikit scroll, dikit-dikit scroll, udah kayak jadi istri pertama atau suami pertama bahkan kalau di rumah. Iya, gitu sekarang kan. Begitu bangun tidur pasti yang dia tuh HP terus duluan. Lagi ada apa nih di IG ya gitu ya kan? Apa yang lagi viral nih gitu. Nah, jadi kalau kata orang sih hidup tanpa medsos itu kayak tinggal di hutan. Jadi setiap orang pasti punya medsos ya gitu. Nah, kalau menurut Kak Dita, apa sih sebenarnya fenomena oversharing ini, gimana dampaknya buat kita? Iya, sebenarnya sih ya itu ya, ada dampak positif ya, tentu saja. Dampak positifnya ya seperti yang tadi Atta udah sampaikan, dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi mungkin menjadi pertolongan ya untuk orang-orang yang memang dikatakan oversharing seperti itu ya, atau men-sharingkan persoalan atau kasusnya di sosial media. Karena kemudian netizen jadi bisa membantu gitu ya. Contohnya ada seorang wanita yang sharing di sosial media tentang suaminya yang selingkuh dan membawa pergi anak-anaknya gitu ya. Dan akhirnya dibantu nih sama sahabat-sahabat dari dunia netizen itu, the power of netizen, sahabat-sahabat dunia maya gitu ya, yang juga sangat peduli dan sangat perhatian, ternyata bisa membantu untuk menemukan suaminya, dan akhirnya bisa ditemukan di mana suaminya itu berencana membawa anak-anaknya gitu ya keluar dari Indonesia. Iya. Nah, jadi hal ini bisa jadi memberikan dampak yang positif gitu ya dalam kasus-kasus tertentu. Namun juga ada juga yang memberikan dampak yang negatifnya gitu ya. Nah, dampak negatifnya itu salah satu di antaranya bisa menjadi kehilangan yang namanya batasan-batasan privacy ya. Jadi kayak nggak ada lagi rahasia, nggak ada lagi ruang di mana mungkin yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik, jadinya mungkin publik jadi bisa mengkonsumsi semuanya gitu ya. Dan informasi-informasi seperti ini apabila di-share terlalu berlebihan bisa jadi juga disalahgunakan oleh orang-orang yang mungkin punya niat-niat yang kita nggak pernah tahu gitu ya. Kadang-kadang ada penyalahgunaan data misalnya dipakai untuk penipuan, kasus penipuan, scam dan lain-lain sebagainya yang mengatasnamakan mungkin, kemudian identitas tertentu bisa dipakai untuk tujuan-tujuan yang negatif seperti itu. Jadi ya memang ada banyak juga hal-hal negatif, dan ya memang ada juga hal positifnya seperti itu. Nah, jadi sebaiknya memang sih secara bijaksana lah ya kita menggunakan sosial media ini, dan
lebih berhati-hati lah ya, poin-poin mana yang memang sebaiknya bisa menjadi konsumsi publik dan mana-mana yang memang seharusnya kita jaga hal itu untuk memang menjadi hal-hal yang sifatnya personal seperti itu, sehingga juga tidak mengakibatkan dampak-dampak yang negatif kemudian ke depannya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita sharing sih nggak apa-apa ya Kak Dita ya. Kalau misalnya sharing kita pengen sharing sesuatu di media sosial itu nggak masalah, cuma masalah sih. Tapi mungkin kita harus bisa menetapkan batasan-batasannya itu kali ya. Kayak kalau kita terlalu terbuka gitu ya, menceritakan segala sesuatunya, mungkin gini, audiens itu kan punya penilaian ya, ada penilaian yang positif, tentu saja kadang-kadang ada juga penilaian yang negatif seperti itu. Nah, kadang-kadang ya kita tidak bisa mencegah yang namanya pro kontra. Nah, ketika kita oversharing di sosial media, bisa jadi karena sifatnya kan satu pihak ya, atau satu sisi, kita hanya menyampaikan informasi itu satu arah seperti itu ya, sehingga kadang-kadang pihak luar atau audiens itu tidak bisa menanggapi, atau kalaupun menanggapi itu kan sebatas chat atau sebatas tulisan atau sebatas ucapan-ucapan yang sifatnya sepotong-sepotong, misalnya seperti itu, rekaman-rekaman atau cuplikan-cuplikan video yang sifatnya sepotong-sepotong gitu ya, tidak ada hubungan secara pribadi, tidak bedakan ya kalau kita bisa komunikasi dua arah, secara langsung, secara live, kemudian kita bisa memperhatikan intonasi dan lain-lain sebagainya, itu akan sangat berbeda gitu ya. Nah, karena itu akan menimbulkan semakin banyak persepsi gitu ya, dan bisa memunculkan hal-hal yang bias, dan juga pro kontra ini nantinya bisa juga menimbulkan dampak negatif kepada mungkin karir kita ke depannya, seperti itu, karena orang terlalu cenderung untuk membuat judgement atau keputusan final atau penilaian tanpa mengenal kita secara keseluruhan gitu loh. Jadi hanya dengan mungkin 1, 2, 3 statement yang kita sampaikan, tetapi kita sampaikan itu secara oversharing, membuat orang lain mungkin di seberang sana salah memahami apa maksud kita, seperti itu, dan itu bisa jadi merugikan karir kita, apalagi sekarang HRD tuh ya. Oh, ini pengalaman nih. Iya. Kalau mau merekrut seseorang pasti gitu ngeliat ya. Yang dicek itu pasti sosmednya gitu loh. Medsos gue kan ya. Nah, kadang-kadang dalam postingan-postingan itu juga bisa dilihat mungkin ada indikasi-indikasi ke arah mungkin ya, kalau oversharing itu ada indikasi gangguan mental atau nilai-nilai hidup yang mungkin dirasakan mungkin tidak sesuai dengan standar etika dan lain-lain sebagainya, dan itu nah itu tadi bisa jadi penilaian itu dijatuhkan ketika melihat informasi yang tertuang di dalam sosial media tanpa terlebih dahulu memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi dengan yang bersangkutan, seperti itu. Nah, jadi kan sayang juga ya kalau misalnya akhirnya orang di luar sana itu mengambil kesimpulan tentang kehidupan kita secara prematur tanpa terlebih dahulu mengenal kita secara pribadi. Betul. Ini penggunaan bahasanya ini agak dalam ya. Sahabat curhat bersama Nula nanti boleh di digest dulu lebih dalam. Boleh dilihat translationnya di bawah ini gitu ya. Kau udah ngomong apa hal gini nih. Ya, tapi balik lagi kalau aku nanggapi dari Kak Dita, boleh di-cross check kembali ya Kak Dita ya. Dikoreksi kembali. Jadi ketika kita mau men-sharing sesuatu, sebenarnya tetap mau itu baik, mau itu buruk dari sudut pandang kita ataupun orang lain, seperti dua mata pedang ya kan. Ada bakalan negatifnya, ada juga bakalan positifnya. Balik lagi gimana? Apakah tergantung dari kita atau ya balik lagi memang tergantung dari netizen yang melihat kali ya? Tentu gini ya, ketika kita
mau sharing segala sesuatunya itu memang banyak hal yang relatif dalam dunia ini gitu ya, banyak nilai-nilai yang sifatnya relatif. Namun kebenaran itu sifatnya mutlak. Jadi kalau saya sih sangat percaya bahwa ketika kita membagikan nilai-nilai kebenaran firman, itu adalah nilai-nilai yang mutlak. Jadi sejauh kita membagikan nilai-nilai kebenaran firman, sebenarnya itu seharusnya tidak masalah seperti itu. Gitu ya. Itu bukan oversharing namanya gitu ya. Tetapi yang dimaksud dengan oversharing ini kan membagikan mungkin masalah kita dengan berlebihan gitu ya, atau membagikan dilebay-lebaykan, membagikan masalah orang dengan berlebihan, atau membagikan kehidupan kita yang fokusnya kepada diri kita secara berlebihan gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya terlalu berlebihan dan fokusnya adalah kepada diri kita, nah itulah yang kemudian menjadi oversharing gitu ya, dan akhirnya bisa menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Bisa seperti memberikan indikasi bakalan jadi kedepannya ini bakalan ada problem nih. Benar, gitu ya. benar, iya. Oke, setuju Kak Dita. Paham sekarang. Soalnya tadi cukup harus mendigest lebih dalam lagi bahasa-bahasanya. Oke, Kak Dit balik lagi. Jadi sebenarnya tadi kan Kak Dita bilang selama kita membagikan kebenaran itu satu, dan yang kedua adalah batasan. Nah, ngomong mengenai batasan ini, kalau menurut Kak Dita sendiri, sebenarnya batasan-batasan yang bagaimana yang harus kita bagi gitu. Apakah ada sesuatu yang hal-hal tertentu tuh udahlah kalau kayak gitu nggak usah dibagi deh. Tapi kalau kayak gini tuh ya udah nggak apa-apa, di-sharing aja. Kalau menurut Kak Dita gimana? Sebenarnya gini, tujuan kita mau sharing segala sesuatunya itu untuk apa gitu ya? Oh, itu dulu deh. Motivasinya dulu. apa sih gitu ya? Motivasinya apa kita sharing? Apakah kita hanya untuk pamer-pamer, show off ya? Show off, nunjukin mungkin tempat-tempat yang udah pernah kita kunjungi misalnya gitu ya? Itu untuk apa? Tujuannya untuk apa gitu ya? Punya barang-barang yang punya mungkin gitu ya, akhirnya mengandung muatan bukan mengejudge ya, gitu ya, bukan mengejudge ya, mengandung muatan yang hedon, pengen hedon atau flashing gitu ya, pengen nunjukin gaya hidup yang mungkin membuat orang lain di luar sana jadi hangat melihat melihat apa yang kita punya dan mereka nggak punya. Bukan mungkin hangat aja, berapi-api, membara, on fire. Nah, tujuannya apa gitu ya? Kalau kita kembali kepada tujuan, sebenarnya sih motivasi hati ini, bicara tentang motivasi hati itu kan tricky ya. Cuman kita dan Tuhan yang tahu gitu ya. Jadi banyak orang nggak ngerti motivasi hati kita apa. Tetapi alangkah baiknya ketika kita mau sharing segala sesuatunya, pastikanlah motivasi hati kita itu memang murni gitu ya. Bahwa kita itu mau membagikan informasi atau mau membagikan segala sesuatunya itu ya sifatnya hanya ingin menjadi berkat buat orang lain. Hanya ingin menguatkan orang lain, hanya ingin mengucap syukur gitu ya untuk apa yang Tuhan sudah lakukan, sehingga juga boleh memberkati orang lain, tetapi bukan berarti mengucap syukur karena kemewahan misalnya, atau mengucap syukur karena tapi ada kayak gitu juga Kak Dita. Ada. Nah, itu makanya motivasi hati itu kan tipis-tipis ya. Itu bedanya tipis-tipis. Nah, karena itu yang tahu tuh sebenarnya cuma kita dan Tuhan gitu ya. Betul. Baru beli rumah, baru mengucap syukur, terus diposting dan rumahnya tingkat 10 gitu kan, tingkat 10 lantainya emas gitu. Ada lantai emas gitu ya? Baru tahu. Di surga kali gitu. Amin. Iya. Ntar kita ke sana. Iya, jadi ya itu tipis-tipis lah ya. Makanya motivasi hati itu sekali lagi cuman kita dan Tuhan yang tahu gitu ya. Nah, kalau saya sendiri sih memang secara pribadi kalau ada satu peristiwa itu saya berusaha untuk nggak cepet-cepet langsung posting gitu loh. Tapi kadang-kadang ada kalanya waktu kita lihat kembali bersyukur ya ternyata Tuhan sudah bawa sudah melewati ini dan ternyata muka anak-anak udah pada berubah. Nah, kadang-kadang itu sih yang membuat saya ngerasa mengucap syukur karena ternyata pemeliharaan Tuhan sudah sampai sejauh ini, bukan
bukan untuk menunjukkan apa-apa ya, cuman kadang-kadang bersyukurnya juga ada sosial media ini. Sosial media ini kan nolong kita untuk nanti sekian tahun ke depan dia remind kita lagi gitu. Jadi betul. niatnya itu cuma bantu simpenin gitu ya, karena kadang-kadang kalau kita simpen di apa di data di foto bisa hilang kan kadang-kadang gitu. Jadi ya paling hal yang sifatnya simpel-simpel, sederhana gitu ya, tanpa bermaksud untuk ya itu ya menyakiti orang lain, membuat orang lain down atau membuat orang lain iri hati. Karena gitu-gitu kadang-kadang kan juga jadi malah nggak jadi berkat gitu ya. Terus untuk apa sih gitu kalau akhirnya postingan kita bukan memberkati orang, malah justru akhirnya membuat orang lain merasa nggak damai sejahtera ngelihatnya kan gitu. Iya. Tapi ini based on my experience ya kan, ya kan. Aku kan seorang content creator juga ya gitu. Nah dulu before ya sebelum aku jadi content creator tuh aku kayak posting A B C, tapi tetap pilih-pilih sih ya kan. Nah tapi sekarang nih malah udah jadi seorang content creator, aku malah lebih meng-private kehidupan pribadiku. Malah aku nggak pernah kayak mau share gitu ya. Gitu. Mungkin ada beberapa tapi ini tujuan share ini untuk apa gitu. Ya balik lagi sih kita tanya ke tujuannya apa. Yes, gitu kan. betul. Nah tapi balik lagi ke pertanyaanku seperti ini Kak Dita. Jadi gimana nih cara kita bisa menjadi orang yang kayak ya udah kita ini pengen private, kan ada juga orang yang punya medsos tapi nggak pernah posting apa-apa gitu ya. Tujuannya untuk apa? Stalkingin medsos orang gitu. Iya sih. Tapi ada juga memang orang yang nggak mau share kehidupan pribadinya gitu ya di medsosnya gitu. Kita juga harus menghargai itu ya orang-orang seperti itu ya. Iya, nggak masalah sih, itu kan masing-masing orang punya privacy ya. Betul. Cuma kadang-kadang ada orang-orang di belahan bumi yang lain, yang mungkin kangen sama kita gitu kan, pengen tahu asal ngelihat hidung kita, kita masih hidup ternyata. Jangan ngomongin hidung atau aku sudah menerima diriku. Hidungnya cantik kok gitu. Maksudnya kadang-kadang kan kita cuma pengen nunjukin kalau kita masih hidup loh gitu, kita baik-baik saja gitu loh. Kayak untuk pergaulan lah ya, silaturahmi, bangun silaturahmi. Kadang-kadang kita udah lama nggak posting, begitu kita posting sesuatu, ternyata ada relation yang mungkin sudah lama nggak pernah ketemu, yang udah lama nggak pernah kontakkan, gara-gara mungkin kita komen di postingnya dia atau dia komen di posting kita, terus jadi komunikasi itu terjalin kembali. Nah itu sih sesuatu yang baik juga kan gitu. Iya. Nah balik lagi tadi kan Kak, ada beberapa orang mungkin yang nggak ya itu tadi ada mungkin dampak positif dan negatifnya tadi ya. Yang positif itu tadi yang harusnya jauh nggak pernah komunikasi, tapi karena ada medsos ini ya kan, salah satu tools yang bisa ngebantu kita untuk bisa ngejalin lagi relationship tadi. Nah tapi kan ada juga nih orang yang misalnya itu nggak super tertutup, nggak mau gitu ya kan, introvert parah gitu ya kan. Mereka itu nggak mau memposting apapun gitu di medsos gitu ya kan. Nah tapi dia punya temen nih yang opposite yang semuanya segala-gala gitu ya kan, semua dipostingin. Nah tiba pas waktu makan bareng nih makan bareng kan dipoto gitu kan. Kadang kan ada orangnya nggak mau share, aduh kok salah saya nggak mau dipoto gitu ya kan. Atau mungkin sebaliknya ya kan, pas waktu orangnya pengen posting tapi nggak enak hati nih orang, kan orangnya nggak mau diposting gitu. Nah itu gimana cara kita untuk bisa jadi ngambil sikap gitu. Misalnya aku nih tipikal orang yang aku nggak mau deh diposting gitu, tapi ini orang teman aku tuh pengen memposting gitu. Gimana? Iya, itu memang kalau kayak di negara-negara tertentu ya, di Eropa itu memang kayak kebijakan data privacy itu memang sangat dijunjung tinggi ya. Jadi memang kalau kayak kita di luar negeri itu, kalau kita mau ambil foto orang lain, walaupun ini teman deket kita banget ya, teman kita deket banget. Maksudnya mereka itu di real life bisa begitu warm, bisa begitu welcome, bisa begitu friendly gitu ya. Tapi actualnya ketika kita ambil foto atau ketika kita, mungkin pada saat kita ambil foto mereka
friendly gitu ya. Tapi ketika tahu kita posting foto mereka di dunia maya tanpa kita memberikan minta izin sama mereka bisa marah sekali sama kita gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kita juga harus belajar untuk aware ya, bahwa memang ada orang-orang yang punya concern tertentu, yang punya pertimbangan tertentu, punya keberatan tertentu, dan kita harus belajar untuk menghargai dong gitu ya. Memang kalau mereka ingin menjaga privasi mereka, ya kita harus belajar juga untuk ya tidak memaksakan diri gitu. Bahkan mau ambil foto pun izin dulu kalau bisa gitu sebaiknya ya. Apalagi kalau memang udah nunjukin tanda-tanda nggak happy dengan kondisi seperti itu, jangan sampai hubungan di dunia nyata ini jadi rusak hanya karena kita kepengen sharing di dunia maya gitu ya. Yang notabene orang-orang itu kan kita nggak tahu nih, maksudnya kita juga belum tentu mengenal mereka secara pribadi. Tapi kan kalau untuk orang yang memang udah deket sama kita secara pribadi di dunia nyata, ngapain sih kita harus sacrifice hanya untuk orang-orang yang masih kita belum kenal gitu ya di luar sana, seperti itu sih. Jadi better kita kalau masih kayak baru-baru kenal, kalau mungkin kalau udah teman lama gitu ya, udah teman lama juga di medsosnya dia gitu, mungkin bisa beda posting, gak usah tanya-tanya deh, posting aja gitu ya. Dan kadang-kadang teman lama pun bisa berubah karena waktu loh. Jadi teman lama betul udah lama nggak ketemu kan, ternyata mereka sudah punya perubahan nilai-nilai hidup, sudah punya mungkin pengalaman pahit karena mungkin pernah ditipu atau gimana di sosial media, atau data personalnya pernah disalahgunakan di sosial media, kemudian jadi antipati sama sosial media. Jadi ada baiknya memang kita stay alert lah untuk hal-hal yang seperti itu. Hati-hati aja. Better mungkin maksudnya ada anticipate, nih orang nih kayaknya nggak suka nih kalau bisa diposting gitu kan, karena kita pasti bisa tahu lah ya sedikit gitu banyak bisa ngerasain lah ya. Yes. Oke Kak, cukup menarik bahasannya, tapi ini kita lanjut lagi. Sebelumnya kita ngingetin lagi nih untuk sahabat curhat bersama New Life ya pengen beribadah, pengen beribadah, terutama yang ada di Kota Batam ya. Bisa tapi banget di luar Batam juga bisa Kak. Nah, benar. Cuman yang terutama yang di Kota Batam kan bisa banget datang ke Sentral Sukajadi, Ruko B1 nomor 12B ya, di daerah Sukajadi. Datang ibadah setiap hari Minggu jam 9 dan jam 5 sore. Ya, jadi ada 2 sesi ya Kak ya. Pagi di jam 9 pagi, dan kalau misalnya sore itu di jam 5 sore. Masih sempat tidur siang, masih sempat masak ya sebelumnya, masih sempat belanja ke pasar dulu. Ini curhatan anak kos nih kayaknya. Dan kalau yang di luar kota bisa ngikutin juga ya, melalui Facebook ya. Facebook live streaming kita ada, langsung aja di New Life Batam. Sesama dengan namanya YouTube channelnya kita. Terus kalau anak-anak sekolah minggu juga ada kegiatan yang menarik banget ya. Jadi setiap minggu berbarengan dengan ibadah raya minggu. Jadi kalau orang tuanya mau ibadah bisa ibadah di lantai 2. Anak-anaknya ada kegiatan yang seru, menarik, dan dijamin pasti anaknya seru banget. Kemarin lihat ya, seru banget acaranya. Dan dijamin pasti anak-anaknya minggu depannya bakalan minta datang lagi. Biasanya mama minggu depan loh ya, sekolah minggu gitu. Itu jamnya juga di jam yang sama, di jam 9 ya, barengan sama ibadah raya. Jadi orang tuanya bisa ibadah di atas, anak-anaknya bisa sekolah minggu di bawah. Seperti itu. Kita juga ada 2 malam Kak Dita. Setiap hari Rabu itu di minggu pertama. Jadi bukan setiap hari Rabu ya. Setiap Rabu di minggu pertama dalam 1 bulan. Ya, jadi sekali sebulan aja. Jadi, harusnya bisa ya bergabung sama kita ya setiap hari Rabu, dan di saat itu kita punya kesempatan untuk menyembah Tuhan, di recharge ya, disegarkan kembali roh kita ya. Bagi kita yang mungkin letih, lesu, berbeban berat, dengan tekanan, dengan beratnya beban kehidupan gitu ya, lelah, mungkin kita hari-hari bosan, jenuh gitu ya kadang-kadang ya, dengan segala sesuatu yang kita hadapi. Saatnya kita merecharge ya, biarkan roh kita dikuatkan, diperbaharui dengan roh Tuhan. Ini nih bukti nih udah setelah di-recharge ya. Nanti ada foto before and after ya. Biar sahabat curhat bersama dulu pada tahu testimoninya. Lo kayak produk dulu, kayak produk ya jadinya jatuhnya. Oke Kak Dit, terakhir nih, terakhir sebagai closingan kita. Nah ini bagaimana kalau menurut Kak Dita, dari Kak Dita untuk bisa memanage oversharing ini, untuk apalagi kan misalnya anak-anak
muda, start dari umur berapa ya? Nanti jadi kategori anak muda anak tua ya, nggak boleh ya. Karena muda deh, anak muda deh pokoknya. Tapi nggak bisa dipungkiri, bahkan kayak orang yang seumuran dengan orang tua aku juga sometimes mereka juga oversharing. Kadang-kadang mungkin mereka hanya sekedar pengen ngelepasin atau meluapkan apa yang ada di dalam hatinya kali ya. Nah, batasan-batasannya itu ya yang mau ditanyain ya. Gimana caranya? Saran Kak Dita untuk bisa memanage atau mungkin ngelihat ini kalau oversharing ini batasannya seperti ini gitu. Ya, kalau terutama bagi kita anak-anak Tuhan ya, kita itu hal yang pertama kita mesti menyadari bahwa tubuh kita ini kan bait Roh Kudus, tempat di mana Tuhan itu tinggal dan bertahta. Dan kerinduan Tuhan atas hidup kita itu, Tuhan pengen kan sebenarnya kita itu menjadi Alkitab yang terbuka ya, supaya kehidupan kita itu bisa dibaca dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan sehingga melalui kehidupan kita orang itu bisa mengenal pribadi Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika kita bertanya gimana ya caranya supaya saya dalam menjalani kehidupan ini nggak oversharing gitu ya. Yang jelas yang pertama itu kita menyadari dulu tujuan kita ini ada bukan untuk menunjukkan kehebatan, kekuatan dan kegagahan diri ini, bukan gitu ya. Sebab bukan karena keperkasaan, bukan karena kekuatan kita, tetapi semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita ada karena kebaikan Tuhan. Kita hidup karena kebaikan Tuhan. Dan kalaupun kita masih ada, masih dikasih nafas sama Tuhan, kita tuh sebenarnya we have nothing to prove gitu ya. Kita nggak perlu membuktikan kepada siapapun tentang apapun gitu. Yang ada, kalaupun kita ingin bermegah, bermegahlah dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi yang paling penting bagi kita itu kenali dulu motivasi hati kita gitu ya. Kita mau memposting sesuatu ini untuk apa gitu ya. Jadi ada baiknya kita post ketika maksudnya mungkin kita sudah prepare draft sesuatu yang mau kita posting, walaupun draft itu mungkin sudah sangat baik gitu ya. Tapi kita mungkin bisa cek kembali kontennya itu kira-kira untuk apa gitu ya. Apakah hanya untuk memegahkan diri, apakah hanya untuk memamerkan sesuatu yang ujung-ujungnya pengen supaya kita dibilang hebat, supaya dibilang luar biasa, atau untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan gitu ya. Nah, kita perlu mengingat bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, dan bagi Dialah kemuliaan, pujian, hormat sampai selama-lamanya. Jadi biarlah segala sesuatu yang kita lakukan itu ya muaranya karena Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan dan bagi Tuhan gitu ya. Jadi bukan hanya untuk mencari puji-pujian atau mencari validasi, mencari penghormatan, mencari pengakuan dari orang-orang tentang diri kita, tapi lebih kepada untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Yes. Kak Dita, aku cukup puas dengan segala statementnya. Yang jelas medsos aku so far aman, tidak ada oversharing. Sudah divalidasi. Sudah divalidasi soalnya ya oleh darah Yesus. Thank you Kak Dita buat jawaban-jawabannya. Thank you juga, nanti ke depannya bakalan undang lagi. Thank you dulu sebelumnya. Oke, kalau begitu sahabat Curhat bersama New Life, jangan lupa pantengin juga tetap ya di hari Kamis jam 7 malam di podcast Curhat bersama New Life. Bersama New Life ya. Setiap hari Kamis jam 7 malam, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau misalnya ada beberapa pertanyaan mengenai oversharing ataupun beberapa pertanyaan yang nggak connect dengan atau nggak relate sama tema kita, nggak apa-apa. Juga masalah. Dan kalau ada usulan tema juga boleh banget ya. Boleh banget, itu yang kita minta. Itu yang kita minta. Mau bahas apa lagi sih minggu depan? Silakan komen di bawah ya. Ditunggu, dan ketemu lagi nih di minggu depan di podcast Curhat bersama New Life. New Life.